Belum. Ini kan soundtracknya judulnya Senyum Membawa Luka. Nah ini ada nggak sih konsiderasi dari jalan cerita sama pilihan lagu ini? Ada kurang lebih sih sama sih, karena kan kayaknya secara genre dan sebenarnya alur cerita masih beda, tapi secara genre-nya kayaknya sama kan, drama komedi. Tapi kalau yang kita lihat yang pertama itu kan ada romance juga, sedih-sedihnya gitu. Jadi ini kayaknya akan ada arah kesannya. Jadi kita kan senyum ada sedikit lah. Lukanya. Utamanya. Senyum Membawa Luka itu banyak sebenarnya ya. kan. Bagaimana tentang karena kalau di pertama kan cerita tentang perang kan, kita pertemanan. Ini bisa sebutan pertemanan yang harus apa. Jadi tapi pasti ada. Bukan hanya pertemanan, ada banyak kisah cinta juga. Ada cinta gitu. Makanya Senyum Membawa Luka pasti ada hubungannya dengan ceritanya. Makanya Alkon juga memilih lagu ini untuk kita nyanyiin bareng-bareng karena pasti Original soundtrack juga. Dan yang pertama kan juga ketika Ika keluar dari kardus itu kan Beda lagi film lagi. Dia tahu nggak sih dia datang di TikTok film apa? Ngerti nggak? Kayaknya dia nggak tahu deh guys. Kan tadi kan disebutkan kalau misalnya ini tuh salah satu pilihan lagu dari beberapa lagu yang diajukan sama Jen ya. Nah ini kan ada pressure nggak sih kalau misalnya itu remake lagu, ada pressure untuk kalau ini kan soundtrack harus yang paling ikonik yang membawakan cerita, dan gitu ada pressure? Jujur ada pressure karena waktu itu sebenarnya juga cuma ngobrol casual aja gitu, kayak nih Falcon mau bikin lagu nih, mau bikin kayak dangdut gitu, karena kan sekarang emang lagi musim kan. Ya ada almarhum Gusti dengan Andy Coop, terus juga kayak siapa yang ini Garam dan Racun, Samsul. Garam dan Madu. Garam dan Madu ya. Tensi Itu kan juga ada dangdut-dangdutnya gitu. Nah makanya mau bikin yang ala-ala ada dangdut-dangdutnya gitu. Nah makanya kepikiran tadinya tuh antara mau remake lagu pop di aransemen jadi dangdut. Ada beberapa lagu, makanya yang terpilih tuh udah lagu dangdut lama aja kita coba diinin lagi gitu. Dan lagu ini juga dipilih dari beberapa lagu yang diajukan itu adalah ini lagu yang paling pas lah ya. Paling pas kayaknya secara lirik. Tadi kita menginginkan lagu ini untuk dimainkan di kafe-kafe ya. Enggak ada, itu gak ada urusan orang. Bisa jangan arah ke sono. Jangan arah ke sono dulu ya, bukan. Ada proses untuk memaknai lagu ini, berapa lama sih untuk prosesnya biar kayak lebih masuk ke lagunya, soundtracknya gitu? Sebenarnya karena kita tahu bahwa gitu dikasih tahu bahwa lagu ini yang dibawain kita semua udah tahu lagunya ya. Maksudnya kita kan pendengar lagu dangdut dari zaman dulu ya maksudnya. Jadi kita tahu mungkin dulu nggak relate, sekarang jadi lebih relate kali. Mungkin ya, aku sama Jegel besar dengan lagu dangdut. Kalau ini berdua kan emang udah besar sama dangdut. Tapi besar dengan lagu wajib ya kan. Iya. Karena zaman dulu kan selalu apa-apa diwajibkan gitu. Tapi emang dulu tuh kita kecil dengar lagu ini masih belum terlalu relate, tapi ketika gede tuh maknanya jadi kayak dalam banget ya. Iya gitu. Tapi kan menjadi pendengar sama menjadi penyanyi kan pasti hal yang berbeda. Nah, bagaimana saat memproses itu? Sebenarnya deg-degan lah. Iya, dan kita faktornya bukan cuman menyerapi lagu ya. Dengan suara yang seadanya ini loh gitu, maksudnya disuruh nyanyi ya udah gitu. Bagus tapi dia suara Masa sih? Langsung nyanyi kan? Gak usah dibuktiin. Lo kan waktu itu guide-nya juga kan, suara lo dijadiin guide untuk kita nyanyi. Makanya guide buat ini, buat nyelamatin orang. Tolong aku isi suara itu. Ini ada latihan dulu sebelum mau take vokalnya atau apa adanya aja? Bukan latihan sih, tapi ngedengar bareng-bareng ya waktu itu ya, pakai speaker terus ngedengerin bareng-bareng nadanya. Karena kan juga ini lagu udah apa ya, udah melekat lah di antara kita. Betul. Semua. Walaupun mungkin ya ada yang nggak suka dangdut, tapi ini lagu kan top banget. Saya yakin sih siapapun juga kayak tahu deh lagu ini deh. Gitu. Sama juga tidak terlalu yang gimana. Makanya bahkan orang melupakan judul aslinya yang ini. Lebih tahunya Anggur Merah. Nah, lebih tahu Anggur Merah berarti kan itu banget. Lagu ini menarik gitu. Saking menariknya jadi enak untuk dipelajari. Betul. Iya kan, jadi tiba-tiba kepotong di sini lah, tiba-tiba ya. Iya, paling suka sih gue di lagu ini ya, awalnya itu pada kayak ada orkestra gitu tuh yang di sini agak dibikin lain karena tadi dengeran kan? Kedengeran awalnya kayak hampir kayak Mission Impossible kayak gitu. Dan mood video klipnya kan dibikin sekasual mungkin, jadi kita menyesuaikan lah ya. Jadi kita senyum padahal sebenarnya mungkin kita sedang terluka. Asik. Dari MV-nya sendiri mungkin ada ide-ide dari para cast-nya atau full dari itu dari kreatif ya? Dari kreatif, paling cuma nyalain lampunya begini aja, paling matiin lampunya gitu-gitu doang sih. Kalau jalurnya mereka pengennya ceritanya kita berempat,
masuk ke studio Nora tiba-tiba masuk ke itu dengerin musik lagu itu terus kita nyanyi bareng gitu. Makanya Spontan ini kayak uhuy. lupa dong spontan. Kalau untuk yang proses kan ada skrip-skripnya tuh awal-awal sama akhir-akhir itu ada berapa kali take gitu sih? Nah, itu dilepasin. Itu dilepasin. Jadi awalnya kita diambil bareng-bareng semua. Nyanyi 1, 2, 3 kali ya kayaknya nyanyi, habis itu udah selesai, baru satu-satu diambil. Jadi yang paling cepet tuh Jegel loh. Iya benar. Ini fun fact ya, Jegel tuh cepet banget guys. Iya. Beneran, ya Jegel ya? Karena aku nggak full kan guys. Enggak, lu semuanya. Tapi gua kan di luar kan, gua kayak yang direct itu produser itu udah lah macam-macam gini deh. Udah gak bisa dia Monyong. Iya. Memang monyong. Teman-teman tidak suportif. Enggak, tapi seru banget, take-nya seru. Waktu Tapi lu nyanyinya lebih keren dari Dono. Nah, Beneran, kalau Dono dulu butuh tiga shift loh. Nyanyi satu lagu. Ya kemarin kan bisa di part-part canggih gitu. gitu. Canggih. Terus ada part kesulitan sendiri dari pas take vokalnya mungkin ada yang ketawa terus mungkin. Itu susah, kita nggak ada basic penyanyi kan, terus ngatur napas sih susah. Masa ada momen kita hilang napas ya, Iya. tawa-tawa gitu-gitu. Tega-teganya itu ribet. begitu nyanyi barengan kita aman, tapi begitu udah sendiri-sendiri Sendiri baru panik tuh. Baru panik tuh. Nadanya kemana ya? Iya. Tapi bisa Tolong begitu dipancing ya? dong, nadanya dong tolong dipancing. Tapi bisa begitu ya, rame-rame kita napasnya bisa panjang, ada begitu. Iya, beda. Kan kalau Beda. misalkan kita Kan tarik ada nafas penyanyi nggak beneran. ketahuan. Kita ada Andre, ada Pras, ya Iya. kan? Lu Enggak yang lah, udah biasa Pras. nyanyi. Alasan ganggu. Ya tadi karena sekarang lagi Lagi membangkitkan lagi lagu-lagu dangdut kan dengan berbagai genre, kan ada dangdut indie cup lah istilahnya, enak di kuping dengan almarhum Gusti yang ini, terus ada lagu-lagu kayak rap apa sih? Ini R&B dut sebetulnya ini juga bukan dangdut, ini koplo sih. Iya, Ada terus koplonya nih. lagu-lagu Jawa kan juga lagi rame banget tuh, kayak NDX apa, Jenny Caknan juga lagi rame. Sebenarnya dangdut tuh lagi rame banget, cuman makanya kita pengen yuk kita bikin dangdut yuk gitu, kayak dari Falcon alasannya itu. Silakan 2 pertanyaan terakhir. Ada lagi yang mau nanya? Udah cukup. Ada orang yang kebingungan kita siapa? Aman sih kita kalau ke Falcon tuh, kalau ada callingan lain tuh kita langsung enggak sih, aman sih karena ini udah lama disiapinnya juga. Apanya? Waktu lagu kayaknya udah dari 3 minggu 1 bulan udah dikasih tahu bahwa Bulanan ada kayaknya bulanan sebulanan. udah dikasih tahu. Jadi gitu tahu ini mau take, kita di calling untuk sama jadwal pas yang bisa pas semuanya. Kayaknya itu sih. Kayaknya musiknya belum jadi, udah ngatur jadwal kita deh kayaknya deh malahan. Nah, kalau aku nggak bisa, yang di gambar itu AI. Bukan Bang banget, gue inget banget kok. Kita bercanda, enggak, bukan AI, enggak. Oh, nggak ada gini-gininya. Kan kalau itu kan ada gini-gininya. Iya kan kalau udah ada kamera nggak bisa. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Udah oke semua?